Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam bersama Ustadz Bernard Abu Jabar. Assalamualaikum Ustadz Bernard. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Bernard, ada dua pembahasan yang kita hadirkan di segmen Sorotan Dunia Islam hari ini. Pembakaran Al-Quran oleh para biksu di Sungai Gangga, India, kemudian kondisi Palestina, terutama di Gaza yang sudah semakin memprihatinkan. Kita ke India terlebih dahulu. Pembakaran Al-Quran oleh para biksu di Sungai Gangga, apa pemicunya nih? Ustadz, apakah ada Islamofobia yang terus menerus di sana? Silakan. Ya, kalau kita melihat bahwa memang musuh Islam ya, antara kaum musyrikin, kafir, dan juga banyak lagi musuh-musuh Islam yang kemudian berupaya bagaimana untuk melakukan upaya-upaya meneror ya, bahkan sampai membakar di antara kitab suci yang ada pada agama Islam itu sendiri. Dan ini pun kerap kali dilakukan itu karena yang pertama ada dasar Islamofobia ya. Yeah. Rasa takut mereka itu terhadap perkembangan Islam yang sangat luar biasa yang ada di mana-mana di seluruh penjuru dunia ini. Dan ini yang kemudian memicu mereka untuk melakukan upaya-upaya menghalangi mereka-mereka yang berdakwah terhadap Islam, bahkan sampai mereka membakar masjid, kemudian membakar kitab suci agama Islam berupa Al-Quran dan sebagainya. Itu karena ada rasa Islamofobia ya, rasa takut terhadap Islam itu sendiri untuk berkembang ke seluruh penjuru dunia. Yang kedua ya disebabkan ya karena memang kebencian ya. Kebencian mereka terhadap agama Islam ini sebagai agama memang yang banyak dilakukan permusuhan oleh khususnya mereka ya orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir, baik dari Yahudi ataupun dari agama Nasrani. Dan ini menjadi salah satu hal yang terjadi yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dengan jelas ya dalam Al-Baqarah 217 itu, la yajaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u. Yang mereka senantiasa selalu melakukan upaya untuk menyerang ya Islam ini dengan berbagai cara yang dilakukan, baik itu orang-orang kafir, orang Yahudi ataupun orang Nasoro, yang mereka menginginkan untuk supaya ini kembali kepada ajaran mereka kalau ya mereka mampu untuk melakukan. Nah saat ini kan memang sangat luar biasa permusuhan yang mereka lakukan dengan berbagai cara yang mereka melakukan itu, termasuk bagaimana yang mereka lakukan di India ya. Tepatnya mereka berbondong-bondong melakukan upaya untuk membakar Al-Quran di Sungai Gangga sebagai sungai yang mungkin mereka sucikan ya, dengan membawa beratus-ratus Al-Quran, satu-satu orang kemudian membakar dan dihadiri oleh ribuan orang, bukan untuk beribadah melakukan ritual agama mereka, tetapi mereka ingin menyaksikan bagaimana kitab suci umat Islam ini dibakar satu persatu oleh mereka. Dan ini memang kalau kita melihat bukan hanya terjadi di India, tapi kalau di India ini memang pembakaran yang dilakukan secara massal, dan ini pun disaksikan oleh otoritas India. Ya bahkan ya mungkin nanti kebiasaan ini akan dijadikan sebagai tradisi ya untuk melakukannya. Tapi tradisi-tradisi yang
tidak benar. Artinya kan walaupun bagaimana kita melihat bahwa semua agama itu ya pasti mengajarkan kebaikan, tetapi cuma satu agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam kan. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin kan. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, ya tentunya seluruh amal-amal yang diperbuatnya dalam kehidupan dunia ini akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat mereka termasuk adalah orang-orang yang rugi. Dan ini yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ya ayat 19 dan surat Ali Imran ayat 86. Ini menjadi salah satu hal yang harus kita sadari bersama, bahwa ketika Islam pertama datang itu memang sudah dibenci ya, dibenci oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik Quraisy, sehingga kebencian itu terus-menerus sampai dibagikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tersebut. Dan ini memang perbuatan yang tidak bisa ditolerir. Artinya perbuatan atau kebencian seseorang kepada agama yang lainnya ini pun tidak dibenarkan. Islam mengajarkan bagaimana toleransi yang sebenarnya, bagaimana cara kemudian berhidup berdampingan dengan agama-agama yang lainnya, dan bagaimana cara Islam ini mengajarkan supaya tidak terjadi gejolak, bentrokan di masyarakat yang heterogen ya agamanya. Ini kan sudah diajarkan oleh Islam. Namun kalau kita melihat bahwa ya apa yang dilakukan oleh para biksu ya, ini pemuka-pemuka agama yang mereka melakukan dan memberikan contoh seperti itu, ini kan tidak bisa ditolerir sebenarnya. Artinya apa yang kemudian mereka anggap menjadi satu hal kebenaran atau mungkin dianggap sesuatu hal yang wajar, tetapi sesungguhnya ini tidak wajar ketika dipandang oleh agama-agama lainnya, termasuk juga Islam ya memandang ini menjadi perbuatan-perbuatan yang menistakan tentang agama, apalagi terhadap kitab sucinya umat Islam, Al-Quran, yang memang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh para biksu-biksu sampai ribuan mereka hadir di tempat itu, biasanya kan kalau ribuan orang hadir di Sungai Gangga itu untuk melaksanakan ritual ya, ibadah mereka. Cuman ini datang hadir hanya ingin menyaksikan bagaimana pembakaran Quran itu terjadi. Nah ini ada satu tanya besar gitu. Kenapa kemudian ini menjadi satu pelegalan gitu kan? Pelegalan untuk menistakan agama yang lainnya. Walaupun ya mereka berbeda agama dengan Islam, tapi ya juga jangan seperti itu. Ini ada berbagai larangan-larangan yang kemudian diberitakan di dalam agama mereka. Ini tidak akan kita tolerir bagi umat Islam, tentunya akan merasa marah ya, merasa harga diri izzahnya umat Islam diinjak-injak. Dan itu juga dilakukan secara berkelompok. Nah ini menjadi salah satu hal pertanyaan besar kita lagi, kenapa kok dilakukan secara berkelompok, secara massal? Justru yang melakukan itu adalah para biksu-biksu yang mereka notabene kan mengajarkan kasih sayang, tidak menghina kepada sesama dan sebagainya. Tapi ini kenapa kemudian terjadi? Nah, kemudian dari itu ada juga pembakaran Quran yang terjadi di Eropa, ya, di London, di Perancis, ya, kemudian juga di Jerman ataupun di Swedia, di Norwegia dan sebagainya. Ini dilakukan memang hanya perorangan. Ya, memang sebabnya kalau yang seperti ini itu karena ada Islamofobia yang sudah mendarah daging ya di dalam diri mereka, sehingga mereka melakukan seperti itu. Bahkan bukan hanya dilakukan sembunyi, tapi bahkan di depan umum mereka melakukan seperti ini. Artinya tentu menimbulkan kemarahan bagi umat Islam yang notabene itu adalah
kitab suci mereka, kenapa kemudian bisa dinistakan? Dan ini terjadi juga di mana-mana, bukan hanya di Eropa, di Amerika, ataupun di negara Afrika, tapi juga di negeri kita ini, Indonesia, masih ada yang seperti itu membakar Al-Quran. Dan ini kemudian dinyatakan sebagai satu penistaan, pelanggaran agama kepada agama yang lainnya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu juga renungan bagi seluruh umat Islam di dunia. Dan kita juga minta ya kepada pemerintahan di India itu untuk tidak dijadikan sebagai satu kebiasaan membakar Al-Quran yang dilakukan di sungai suci mereka di India, yaitu sungai Gangga. Mudah-mudahan pemerintah India bisa memberikan solusi bagi mereka, atau minimal mereka kemudian ditangkap ataupun ditanya apa sebab dan masalahnya. Jangan kemudian membiarkan akhirnya dilegalkan menjadi tradisi pembakaran Quran di Sungai Gangga. Itu yang mungkin yang bisa itu kita cermati. Ya. Apakah kekhawatiran akan meluas Islamofobia terus ke wilayah India? Bukankah selama ini memang India juga kerap melakukan Islamofobia terhadap Muslim yang ada di sana, Ustadz Penat? Ya, biasanya kalau kita melihat bahwa Islamofobia ini terjadi, ya karena mereka didukung oleh mayoritas. Karena mereka banyak, mereka mayoritas di negara tersebut yang memiliki agama tertentu, sehingga mereka melakukan seperti itu. Bahkan kalau kita lihat pembakaran Al-Quran itu di Amerika, kan notabene mereka umat Islam sedikit. Kemudian di Belanda, di Spanyol, di Prancis, di Norwegia, kemudian juga di Australia, mereka kan sebenarnya minoritas umat Islam. Jadi mereka melakukan itu sebagai upaya untuk membuktikan bahwa kami loh mayoritas, maka janganlah berbuat kemudian sesukanya yang minoritas kepada mayoritas. Nah, ini yang kemudian terjadi di negara-negara yang memang mereka mayoritas, sehingga akhirnya Islamofobia ini terjadi karena ya faktor tadi itulah, ketakutan mereka terhadap agama yang insya Allah menjadi agama yang berkembang secara cepat, sehingga juga banyak gereja-gereja ditinggalkan, sehingga mereka kemudian masuk ke dalam agama Islam. Karena mereka masuk ke agama Islam itu bukan hanya mereka dibekali juga dengan ilmu pengetahuan atau proses pencarian, tetapi juga mereka melihat bagaimana sepak terjang orang-orang Islam yang ada di mayoritas itu menunjukkan akhlak karimah yang baik, sehingga mereka menilai bahwa inilah yang mungkin menjadi satu keinginan mereka bagaimana untuk mempelajari tentang agama Islam, yang akhirnya agama Islam ini menjadi berkembang. Ya, bahkan di Amerika Serikat itu yang masuk Islam setiap tahunnya itu diperkirakan sampai 30.000, 40.000 orang setiap tahunnya, sehingga yang namanya umat Islam membutuhkan masjid, membutuhkan tempat beribadah, ya, sehingga akhirnya di mana-mana pun dibangun masjid-masjid untuk melaksanakan ibadah. Dan kita lihat bahwa masjid-masjid di sana bukan menjadi satu hal yang langka, tapi insya Allah sudah mulai berkembang. Justru sebaliknya, gereja-gereja mereka yang banyak bertebaran ini semakin sepi dan kosong, yang akhirnya kemudian banyak di antara gereja-gereja itu yang dijual ya kepada umat Islam. Ya, bahkan kemarin dari organisasi terbesar umat Islam Muhammadiyah itu sudah membeli salah satu gereja yang akhirnya dirubah menjadi masjid. Ini menjadi satu hal bahwa ini menjadi hal peluang bahwa keberadaan Islam itu sebenarnya ditunggu-tunggu di manapun juga, karena Islam itu agama yang sesuai dengan fitrahnya manusia, tidak ada penyimpangan dalam fitrahnya itu, ya, sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 30 itu menjelaskan faqim wajhaka lid-dini hanifah,
fitratallahi allati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah. Enggak ada perubahan pada fitrah Allah. Sehingga siapapun yang kemudian ingin kembali rujuk kepada Islam, maka Islam menerima dengan terbuka lebar untuk siapapun mereka yang ingin mempelajari dan mendalami Islam. Namun hak ibadah atau hak melaksanakan memberikan petunjuk itu kan hanya Allah yang mutlak memberikan, dan manusia tinggal berusaha bagaimana dia mendapatkan petunjuk itu. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab Islamofobia yang terjadi di mana-mana. Ya, kita tunggu saja bagaimana nanti sikap pemerintahan India dan juga sikap Muslim di India yang memang sudah melakukan protes, ya, melakukan aksi untuk memprotes kenapa ini kemudian dibiarkan tanpa ada tindakan yang dilakukan oleh otoritas di India yang berwenang untuk menangani pembakaran Al-Quran ini terjadi di Sungai Gangga itu sendiri. Baik, kita ke Gaza. Ini sudah hancur parah, bahkan memprihatinkan, dan akankah mereka juga bisa mempertahankan hidupnya di sana untuk masyarakat Gaza, Ustadz Menat? Ya, ini kita melihat sudah hampir berapa tahun ya terjadi itu pelanggaran yang dilakukan oleh penjajah Zionis Israel, laknatullah alaih, yang sudah menjengkramkan ya kukunya di negeri Palestina itu sendiri, ya, khususnya di daerah Gaza, ya, kemudian di tepi barat ataupun di Rafah ataupun di kota-kota yang ada di Palestina itu sendiri. Sehingga kita melihat bagaimana nasib kedepannya masyarakat warga Palestina, ya, khususnya mereka yang sekarang ini kota-kotanya sudah dihancurkan, dilulantakan oleh Israel yang dengan membabi butanya melakukan genosid yang terjadi di sana. Walaupun ya ada juga sebagian dari penduduk di Gaza itu sudah berkurang banyak, ya, diantaranya yang mungkin ada yang mengungsi, kemudian ada juga yang mereka syahid, ya, tertembak ataupun kena runtuhan rumah-rumah mereka, gedung-gedung mereka dibombardir oleh Israel. Tapi ala kulli hal masih ada sebagian mereka yang juga mendiami di tempat mereka di Gaza ataupun di Rafah. Mereka tidak ikut mengungsi, tetap bertahan di tempat mereka, ya, bahkan mereka mengatakan sampai kapanpun juga, sampai nyawa ini pun melayang, kami tetap akan tinggal di tempat ini, dan ini adalah tanah kelahiran kami, tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disinilah kami hidup dari semenjak nenek moyang kami. Apakah kemudian kami akan meninggalkan begitu saja, menyerahkan tanah kami ini kepada penjajah Zionis? Dan ini sebagai mana warga, hampir semua warga itu mengatakan demikian, sehingga mereka tetap bertahan walaupun kita lihat sendiri ya dalam foto-foto yang beredar, kemudian dalam video-video yang disiarkan, ya, baik melalui YouTube ataupun foto-foto yang dibawa langsung oleh orang-orang yang datang ke Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang kemudian ada di sana, kemudian pulang ke Indonesia membawa berita-berita dan foto-foto itu. Ini sangat mengenaskan sekali. Sekarang bagaimana mereka akan bisa hidup bertahan, bisa hidup dalam kondisi yang seperti itu, ya, tanpa adanya listrik, juga pasokan air sangat kurang, tanpa ada makanan, tidak begitu normal ya untuk melakukan kehidupan di tempat sana. Tetapi ini yang kita harus acungkan jempol kepada warga Palestina, terutama di Gaza dan juga di Rafah. Mereka tetap, walaupun kami tidak memiliki apa-apa, walaupun semua apa yang kami miliki sudah hancur, tidak ada pun apapun yang bisa untuk kami manfaatkan, tetapi kita tetap ingin tinggal seperti ini. Kami masih punya Allah. Kami yakin bahwa Allah yang akan
melindungi kami, dan Allah yang akan memberikan kehidupan kami. Walaupun setiap hari kita melihat ada saja di antara mereka yang kemudian mati dalam keadaan lapar, mati dalam keadaan kehausan, mencari makanan yang harus berjalan berkilo-kilometer tanpa ada satu makanan yang bisa dimakan. Tetapi inilah iman mereka itu tak bisa dikalahkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Dan mereka justru mengharapkan bagaimana mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketika mereka menghadapi ujian itu. Ini yang mereka rasakan. Nah, mereka yang merasa kekurangan misalnya masih tetap menyatakan imannya dengan begitu tegarnya. Indonesia kalau kita lihat di negara-negara yang kita ketahui ya, khususnya di Indonesia ini kan, banyak mereka yang akhirnya justru mengadakan imannya untuk kehidupan dunianya, ya. Mereka mengadakan imannya untuk kehidupan akhiratnya. Kita nggak ada kelaparan, makanan masih banyak, bisa hidup dengan enak, bisa hidup dengan leluasa, mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa makan enak, bisa minum dengan enaknya. Tapi apa yang mereka rasakan di sana ironis dengan apa yang terjadi di dunia Islam. Ya, sehingga akhirnya apa yang mereka rasakan itu menjadi sesuatu yang memang untuk mengkokohkan, menguatkan iman mereka, sehingga derajat mereka ini semakin diuji Allah dengan semakin besar ujian itu, semakin bertambah tinggi derajat keimanan mereka ini. Itu yang mereka lakukan di sana. Mereka masih yakin bahwa mereka masih punya Allah, walaupun semua dunia ini habis, semua rumah-rumah mereka hancur, tidak ada makan, tidak ada, kemudian minuman tidak ada lagi, ya, kemudian bahan-bahan yang bisa diolah untuk melaksanakan kehidupan. Tetapi luar biasa, ini yang patut untuk kita contoh, bahwa masyarakat di Gaza, kaum muslimin di sana begitu tetap tegar yang menghadapi uji, walaupun seluruh kota mereka itu dihancur-leburkan, walaupun ada gencatan senjata, itu cuma sekedar lipstick saja, yang artinya itu pun dilanggar kembali oleh Israel, dan ini pun tidak memberikan daya upaya untuk bagaimana, walaupun mereka gembira sedikit ada gencatan senjata, tapi justru di lapangan itu ya terjadi pembunuhan, ya terjadi penghancuran, penembakan dan sebagainya. Dan ini yang kemudian Hamas sudah tidak lagi percaya dengan gencatan senjata yang diprakarsai oleh Israel itu sendiri ataupun dengan sekutunya Amerika Serikat. Dan ini yang menjadi satu pelajaran terbesar bahwa sebenarnya walaupun dunia, rumah mereka, gedung mereka dihancurkan, tapi mereka masih berharap dengan sangat berharap kepada Allah, mereka akan dibangunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala rumah yang lebih mewah, rumah yang lebih bagus lagi ketika mereka berada di surga. Itulah satu harapan, cita-cita tinggi ya warga Palestina yang memang mengalami keterpurukan yang sangat luar biasa ini. Baik. Terima kasih Ustadz Banat sudah berbincang bersama Dakta. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian Sorotan Dunia Islam bersama Ustadz Bernard Abdul Jabar.